Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang kunci pernikahan yang bahagia atau kunci pernikahan yang bersukacita. Saya perlu sampaikan, semakin saya belajar firman Tuhan, saya menemukan sebuah fakta bahwa Tuhan ingin kita itu bahagia dan bersukacita. Tuhan banyak mengasih ayat dari Kejadian sampai Wahyu bicara tentang berbahagialah dan bersukacitalah. Tuhan ingin sekali kita hidup penuh dengan sukacita. Waktu saya mengatakan seperti ini, bukan berarti Tuhan tidak mau kita memiliki masalah atau Tuhan menghindarkan kita dari masalah. Kadang-kadang masalah itu ada dan Tuhan izinkan, tapi Tuhan tidak mau kita kehilangan sukacita. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa pernikahan adalah sebuah tempat yang Tuhan juga sediakan bagi kita untuk menjadi sumber sukacita kita. Pernikahan atau keluarga bukanlah medan perang. Pernikahan atau keluarga kita adalah salah satu sumber sukacita. Jadi jika kita mungkin di luar sana memiliki masalah, tetapi waktu kita pulang ke rumah ada sebuah penghiburan atau kekuatan. Nah, saat ini saya mau kita belajar bersama-sama bedanya wedding dan marriage. Hari ini kita belajar tentang happy marriage, bukan happy wedding. Jika ada orang yang menikah, kita seringnya mengatakan happy wedding. Tetapi jika mengatakan marriage, bukan hari H. Pernikahan atau marriage itu bukan eventnya, tetapi seumur hidup pernikahan itu. Jika mungkin bapak, ibu, atau saudara anaknya sultan, pernikahan mungkin 7 hari 7 malam. Tapi itu wedding. Setelah wedding dan tamu undangan pulang, yang kita hadapi adalah marriage. Makanya saya senang sekali jika melayani bimbingan pranikah. Lebih baik saya menginvestasikan waktu yang banyak bagi anak-anak muda. Saya selalu mengatakan pada mereka, it's okay untuk menikah terlambat. Tidak usah buru-buru. Kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita masing-masing. Orang seringkali fokus dengan weddingnya, hanya eventnya saja. Tetapi yang harus kita pikirkan bukan hanya weddingnya saja, tapi juga marriage-nya. Kita harus benar-benar mengeksplorasi hidup kita sebelum akhirnya dapat menikah. Selagi belum menikah, kejarlah cita-citamu. Salah satu tagline yang saya suka adalah jangan pernah mengorbankan cita-cita demi cinta. Apa yang sudah Tuhan tempatkan dalam hidup kita, kejar itu. Nanti Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Nah, saat ini yang perlu kita ketahui bahwa suami dan istri itu memiliki kewajiban. 1 Korintus 7 ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mempunyai pernikahan yang berbahagia? Ternyata sederhana sekali. Suami dan istri harus sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab atau kewajiban masing-masing. Pernikahan akan menjadi pernikahan yang berbahagia saat suami memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan fungsinya. Demikian juga istri. Istri akan mendatangkan sukacita bagi suami waktu dapat menuntaskan tanggung jawabnya, kewajibannya, dan juga fungsinya. Ayatnya sudah jelas kita baca tadi. Dua-duanya harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Walaupun saya masih muda, tapi tidak tahu kenapa begitu banyak orang yang curhat kepada saya tentang pernikahan. Nah, saya menemukan salah satu masalah terbesar dalam pernikahan adalah pasangan atau salah satunya atau bahkan dua-duanya tidak memenuhi kewajibannya. Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang umum yang perlu kita ketahui untuk kita mempunyai pernikahan yang bahagia atau bersukacita. Nah, kunci pertamanya adalah kasih. Kewajiban seseorang suami dan istri yang pertama adalah mengasihi pasangannya. Jadi kasih itu adalah kunci dari pernikahan yang bahagia atau pernikahan yang bersukacita.
Firman Tuhan mau mengingatkan kita lagi, kita harus menjadi orang yang tetap dapat mengasihi. Waktu pacaran mengasihi mungkin kita luar biasa. Orang dapat memiliki hubungan karena jatuh cinta. Tetapi sangat disayangkan dengan berjalannya waktu, seringkali cinta itu hilang. Ternyata saya menemukan kesalahannya adalah sang suami atau sang istri sudah lupa untuk membuat pasangannya jatuh cinta kepadanya lagi. Padahal bicara tentang cinta, kita harus dapat membuat pasangan kita falling in love over and over. Ada perhatian yang ekstra, perhatian yang lebih, ada komunikasi yang baik. Tujuannya supaya pasangannya jatuh cinta pada dia. Tetapi sayangnya waktu sudah menikah, mereka lupa akan hal ini. Bahkan yang saya sering dengar kata-kata seperti ini, ya sudah menikah mau diapain lagi, kan sudah jadi milik. Jangan salah Bapak Ibu, zaman sekarang sudah jadi milik dapat direbut orang. Makanya kita harus pastikan walaupun sudah menikah, pasangan kita tetap bisa jatuh cinta pada kita. Kasih perhatian yang tetap lebih, tetap memberikan yang terbaik agar pasangan kita tetap jatuh cinta pada kita. Jangan biarkan pernikahan itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja atau flat. Nah, saya mau mengambil contoh, tidak tahu ini joke atau fakta. Saya pernah dengar seseorang teman saya yang seorang bule. Kita harus akui orang bule itu romantis jika dengan pasangannya. Dikit-dikit dikirimin bunga, dikit-dikit memberikan kata-kata cinta. Dan salah satu bentuk romantisme orang bule adalah membukakan pintu mobil bagi pasangannya. Kita orang Asia jarang ada yang seperti itu, karena bagi orang Asia romantisme itu ditunjukkan dengan menafkahi. Jadi semakin kita kerja keras itu adalah bentuk romantisme orang Asia. Makanya orang bule pernah mengatakan pada saya seperti ini, orang Asia jika bukakan pintu mobil cewek, kemungkinan cuma dua. Yang pertama mobilnya baru atau perempuannya yang baru. Nah, waktu saya mendengar itu, jika sedang jatuh cinta, pintu mobil dibukakan, masuk ke mall disuruh masuk duluan. Tetapi jika sudah menikah dibiarkan. Kita harus mengerti pasangan kita sukanya apa. Kita harus lakukan itu supaya pasangan kita jatuh cinta terus pada kita, tidak jatuh cinta pada orang lain. Harus berikan little surprise kepada dia supaya dia tetap jatuh cinta. Bicara tentang cinta dalam pernikahan, jika waktu pacaran, relationship terjadi karena falling in love, pernikahan berbicara tentang building the love over and over. Dua-duanya harus sepakat. Saya secara pribadi kurang suka jika ada orang yang sudah menikah dan mengatakan kepada istrinya atau kepada suaminya, "Ini mantan pacar saya." Saya pribadi menganggap istri saya pacar seumur hidup karena saya akan perlakukan dia sebagai pacar saya, memberikan kasih kepadanya. Nah, kunci yang kedua untuk pernikahan bahagia atau bersukacita adalah penerimaan. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa saat kita sudah menikah, kita pernah mengucapkan janji nikah. Kita mau ingat-ingat waktu kita mengucapkan janji nikah di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga, dan pastinya di hadapan Tuhan. Ada sebuah kata-kata yang kita ucapkan, "Aku menerima engkau sebagai istriku atau suamiku yang sah, dan satu-satunya sampai kematian memisahkan kita." Waktu saya siapkan khotbah ini, Tuhan mengingatkan, kata-kata menerima bukan hanya di hari pernikahan, tetapi seumur hidup. Jadi menerima pasangan itu bukan waktu wedding day saja, tetapi bagaimana kita dapat menerima pasangan kita apa adanya seumur hidup. Demikian juga kita diterima apa adanya seumur hidup kita. Nah, kita harus punya mindset bahwa di dalam pernikahan kita mengatakan, "Aku menerima kamu apa adanya." Tapi juga kita harus bisa mengatakan, "Aku mengasihi engkau apa adanya." Ingat, manusia itu pasti berubah. Dahulu waktu kita menikah dibandingkan dengan orang yang di sebelah kita, hari ini sudah banyak yang berubah.
Fisiknya berubah. Jika dulu gagah, sekarang tidak segagah dulu. Jika dulu cantik, sekarang tidak secantik dulu. Tapi salah satu kunci bagaimana kita dapat memiliki pernikahan yang berbahagia adalah penerimaan. Aku menerima pasanganku walaupun berubah. Jadi waktu fisiknya berubah, kita dapat terima. Yang berubah tidak hanya fisiknya, sifatnya kadang berubah juga. Dahulu saat berbicara lemah lembut, sekarang seperti mesin perang. Belum lagi sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang semakin hari semakin membuka sifat aslinya. Pasangan kita menjadi pribadi yang alamiah. Nah, itu adalah sebuah keadaan yang ideal. Orang jika memakai topeng itu akan lelah. Nah, rumah kita seharusnya adalah tempat tanpa topeng. Jadi penerimaan itu penting sekali. Waktu seseorang merasa diterima apa adanya, dia akan merasa nyaman. Jika terjadi tuntutan di dalam rumah, ingat rumah bukan menjadi tempat yang nyaman lagi. Di kantor sudah dituntut, di sekolah sudah dituntut, bahkan di dalam gereja dan pelayanan juga banyak tuntutan. Seharusnya waktu pulang ke rumah, kita harusnya menjadi pribadi yang senyaman mungkin. Nah, yang ketiga, kuncinya adalah apresiasi. Kita dapat menghargai bahwa ada sebuah kualitas yang berharga dari pasangan kita. Bahkan orang lain tidak melihat, tetapi kita sebagai pasangannya dapat lihat ada sesuatu yang worth quality. Ini sesuatu yang menarik. Jika di dalam rumah terjadi saling menghargai, saling memuji, orang tidak gampang jatuh jika dipuji dan dihormati orang lain. Karena saya banyak dipuji dan dihargai di rumah, tidak gampang jatuh jika dipuji dan dihormati di luar. Orang sudah lupa untuk menghormati dan menghargai pasangannya. Pasangannya sudah kerja keras, berusaha, berjuang, masih saja dinilai kurang. Poin yang ketiga ini saya mengingatkan, ayo kita belajar saling menghargai. Apalagi pasangan kita adalah orang yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan pasangan kita itu rekan pewaris harta surgawi. Jika ada sesuatu yang tidak benar dengan hubungan antara kita dengan rekan pewaris, maka harta surgawi itu tidak akan turun. Makanya kita harus pastikan hubungan kita dengan pasangan kita hubungan yang baik supaya berkat dari Tuhan diturunkan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan mari saat ini kita mempunyai ketiga hal ini sebagai kunci pernikahan kita, itu bahagia dan bersukacita, yaitu kasih, penerimaan, dan penghargaan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.